Assalamualaikum, saudara-saudara. Ada perkembangan menarik dari kasus pagar laut di perairan Tangerang. Kemarin Menteri ATR Nusron Wahid mengungkap ada 263 bidang area yang bersertifikat HGB, 254 diantaranya adalah milik perusahaan. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa area laut tidak boleh ada sertifikat. Dengan kata lain bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah ilegal begitu. Untuk membahasnya sudah bergabung Bung Halili Hasan, peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali, meskipun laut Kabupaten Tangerang tidak baik-baik saja. Hahaha, iya, Bung. Ini bisa jadi skandal besar, Bung. Karena ternyata ada sertifikasi di lahan yang tidak boleh seharusnya diterbitkan sertifikat. Nah, tentu kita bisa mengaitkan ini dengan korupsi politik, korupsi kebijakan yang mungkin saja terjadi di era pemerintahan sebelumnya gitu. Dan akan menarik kalau ini kemudian kita kaitkan dengan rilis CCRP di mana menempatkan Presiden Joko Widodo yang sekarang sudah jadi mantan itu menjadi salah satu kepala negara dan kepala pemerintahan terkorup gitu. Ya, Bung, pertama begini, Bung. Saya ingin mulai dari pintu masuk yang sangat awal ya, bahwa sebenarnya kan jasa atau kontribusi terbesar yang membuat polemik ini kemudian menjadi konsumsi publik itu kan media sosial dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi pintu masuk ya bagi publik untuk kemudian tahu. Maka pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa ini kasus muncul itu bukan dari proses penegakan hukum, Bung. Ini bukan dari inisiatif negara maksud saya. Kalau ini berangkat dari penegakan hukum, kemudian ditemukan ada semacam abuse, penyalahgunaan, ada penyelewengan, ada anomali, ada pelanggaran hukum misalnya, ya itu bukti bahwa negara itu hadir gitu. Tapi ini kan berangkat dari inisiatif warga, partisipasi warga yang kemudian membongkar soal-soal ini, dan wajar saja dalam konteks itu kalau kemudian negara itu tampak kebingungan. Kalau kita cek di awal-awal ketika polemik ini mencuat kan seperti lempar-lempar tanggung jawab satu sama lain gitu. Ada lempar-lemparan. Jadi kalau tadi Bung Ali sampaikan di pengantar bahwa ini sebenarnya kemudian bisa dibaca sebagai potensi skandal besar berangkat dari keterangan Nusron gitu ya, Menteri ATR BPN itu menurut saya bukan dia juga pemantiknya, karena sebelum Nusron itu melakukan konferensi pers gitu, itu kan sebenarnya sudah viral terlebih dahulu dari aplikasi Bumi yang punya Kemen ATR BPN itu ya, dan publik kemudian mempolemikkan itu secara luas gitu dan viral di begitu banyak grup gitu ya. Dari grup yang saya ikuti, hampir 300-an grup yang saya ikuti, Bung, itu di semua grup ya, dari tingkat kampus sampai grup-grup tingkat nasional yang itu bercokol politisi dan jurnalis-jurnalis senior gitu, itu dibahas soal itu, Bung. Artinya ketika Nusron Wahid hadir di depan publik, itu sebenarnya dia menampakkan dirinya sebagai objek yang di-fait accompli oleh publik gitu ya. Jadi memang dipaksa hadir ya. Kalau tidak dipolemikan di publik, saya tidak yakin itu negara akan hadir, termasuk dalam bentuk kehadiran Menteri ATR BPN itu di dalam konferensi pers itu. Jadi pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa jangan lupa inisiatif yang membongkar polemik ini, kasus ini, skandal ini adalah publik gitu ya. Maka dalam konteks itu menjadi wajar kemudian kalau kemudian negara seperti kebingungan gitu ya. Karena kalau kita bicara HGB, nggak ada yang bisa mengeluarkan kecuali negara gitu. Dan ketika satu elemen negara yang lain kemudian tidak tahu menahu, kan ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada dua kemungkinan. Satu, ada miskoordinasi ya, secara teknokratis itu ada koordinasi yang tidak mulus ya, yang terjadi di dalam rezim pemerintahan Prabowo gitu ya.
Atau yang kedua, memang nyata-nyata ini ada pelanggaran yang terjadi secara terlembaga gitu, yang melibatkan lembaga-lembaga resmi pemerintah negara gitu. Ini yang di dalam begitu banyak studi sering disebut sebagai state illegalities gitu ya. Jadi ada ilegalitas yang itu melibatkan negara, Bu. Negara bahkan di tingkat kelurahan gitu ya. Ya kita tahu ya ada persoalan yang juga dibahas publik mengenai bagaimana staf desa itu terlibat dalam konteks ini. Kemudian ada pemerintah daerah, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat. Jadi bagian-bagian itu yang memungkinkan negara itu seperti mengalami kecanggungan luar biasa karena yang terjadi ini sudah nyata-nyata melibatkan unsur-unsur negara terkait baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Begitu, Bung Ali. Bagaimana Anda membaca sikap Prabowo ini? Apakah dia juga sedang berada di dalam semacam kebingungan juga ketika menghadapi situasi di mana anak buahnya saling tabrak-menabrak di ruang publik gitu, Bung? Ya sebenarnya yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah bagaimana posisi dia di hadapan pemerintah sebelumnya dalam konteks ini Jokowi gitu ya. Karena seluruh HGB itu kan keluar di periodenya Joko Widodo ketika dia menjadi presiden gitu ya. Itu pertama. Yang lain yang juga penting disampaikan di sini, kita ingatkan bahwa Prabowo itu kan dia menampilkan diri selama ini, terutama mulai dari pidato-pidato dia yang sangat bombastik ya sejak Pilpres bahkan atau setelah dia dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU, kan pidato-pidato publik dia kan menggambarkan keberpihakan dia pada kepentingan-kepentingan publik. Dia menampilkan diri sebagai ordinary people gitu, sebagai orang kebanyakan yang anti korupsi, yang pro kesejahteraan, yang tidak boleh ada masyarakat lapar gitu, tidak boleh ada kemiskinan dan seterusnya. Nah, dua situasi ini melahirkan polemik tersendiri pada diri seorang Prabowo gitu. Makanya menjadi paham kita kalau Prabowo kemudian selalu menggunakan mulut orang lain gitu ya, karena dengan cara begitu Prabowo bisa ngeles gitu, ngeles di hadapan siapa? Ngeles di hadapan Jokowi tentu saja, karena seluruh kebijakan yang dia menginterupsi kebijakan Jokowi kan bisa dibaca sebagai evaluasi dan koreksi gitu. Jadi kelihatan pada bagian itu saya kira Prabowo itu mengalami kecanggungan luar biasa. Padahal sebenarnya dia kan bisa mengaitkan ini dengan pernyataan yang dia juga berikan, dan sayangnya ini juga disampaikan melalui mulutnya Dasko ya, soal evaluasi PSN. Kan Dasko yang menyampaikan itu. Betul. Perintah penyegelan itu disampaikan lewat Muzani. Yang melakukan upaya pembongkaran pelan-pelan gitu ya, pagar laut itu Angkatan Laut. Dia mengatakan ini perintah presiden gitu ya. Meskipun kemudian ada polemik luar biasa secara politik yang itu menggambarkan bahwa ada politik pingpong sebenarnya pada bagian ini, yang itu menunjukkan bahwa Prabowo berada dalam dilema yang luar biasa di hadapan dua hal. Pertama, di hadapan apa yang dia omongkan sendiri. Yang kedua, di hadapan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Karena setiap kebijakan yang diambil pada akhirnya bisa dibaca sebagai koreksi atas Jokowi. Gitu, Bung. Ada juga yang menarik ketika beberapa hari yang lalu Menteri Agus Harimurti Yudhoyono ketika ditanya soal pagar laut itu, dia menyerahkan ini urusannya Menteri KKP begitu. Tetapi kalau kemudian kita menyimak fakta hari ini bahwa ada sertifikat di situ, tentu waktu di era Jokowi, AHY ini kan sudah menjabat sebagai Menteri ATR sekitar 8 bulan ya, menggantikan Hadi Cahyanto. Kita tidak tahu apakah sertifikat ini terbit di era Hadi Cahyanto atau Agus Harimurti, tetapi mestinya dia mengadres ini sebagai sesuatu yang ada masalah begitu, tapi dia kemudian lempar badan seperti itu. Anda melihat bagaimana ini, Bung, AHY ini? Nah, apakah dia kemudian di kemudian hari bisa dipersoalkan, Bung, kalau kemudian benar-benar bahwa ATR di eranya atau bahkan di era sebelumnya Hadi Cahyanto yang menerbitkannya, Bung? Ya, saya kira ini si Agus ini agak mirip dengan Ari Budi ya, soal judi online itu. Jadi
saya nggak tahu ya, orang-orang yang bermasalah ini yang kemudian lepas tanggung jawab gitu ya, dia angkat tangan, padahal di masa lalu dia merupakan bagian kunci dari sebuah kebijakan pemerintah waktu itu, karena yang bersangkutan adalah menteri yang menghandle kebijakan itu. Soal itu keluar misalnya pada masa Hadi gitu ya, itu soal lain. Tapi kalau dia sebagai Menteri ATR itu tidak tahu, ya problematik. Angkanya besar, Bung. HGB itu bukan HGB 1, 2, 3 orang yang keselip gitu loh. Enggak. Ini HGB 263 petak. Nggak mungkin pemerintah itu nggak tahu. Nggak mungkin AHY itu nggak tahu. Kalau dia kemudian mengatakan itu bukan kewenangan dia hari ini, iya, tapi kan di masa lalu dia merupakan bagian dari orang yang secara langsung menjadi pengambil kebijakan pada urusan pemerintahan ini, urusan penerbitan HGB di atas laut Kabupaten Tangerang itu, gitu. Jadi menurut saya ini seperti apa namanya, memperkuat ya tren yang terjadi dalam pemerintahan ini, di mana pejabat negara itu dengan gampang lempar tanggung jawab pada apa-apa yang mestinya dia bertanggung jawab untuk itu, gitu. Itu terjadi pada Arif Budi, itu juga terjadi pada kasus-kasus lain sebelumnya, di mana dengan gampang misalnya Raffi Ahmad gitu ya, dia lempar tanggung jawab. Dan saya kok khawatir, Bung, yang sekarang menjadi polemik dan ini jelas-jelas sebagai skandal hanya berakhir di permintaan maaf. Sial lagi kalau permintaan maaf itu hanya disampaikan ke mayoritas di sekretaris kabinet, bukan kepada publik. Itu, Bung. Bagaimana kemudian kasus ini bisa menjadi clear, terang benderang, bahkan kemudian publik bisa mengungkap ini secara jelas, karena ini problemnya adalah problem antara problem hukum, problem kekuasaan, begitu, Bung. Bagaimana mendorong ini agar terbuka seterbuka-bukanya, Bung? Saya kira kalau kita mau menggunakan kerangka hukum ya, secara kronologis kita coba pikir. Kalau kita mau melihat bahwa pemerintah ini serius mengatasi persoalan ini, serius dengan apa namanya, penyelesaian skandal ini, menurut saya mesti dimulai dari pagar dulu. Kalau pagar itu bisa perintahnya clear dari presiden, cabut semua gitu, yang 30,16 km itu semuanya bersih gitu ya, bukan kemudian secara simbolik hanya 2 km saja dan itu dilakukan oleh Angkatan Laut yang lalu itu dikoreksi gitu ya, yang itu kemudian ditegur dan seterusnya. Itu saya kira akan semakin membuat kita ragu pada pemerintahan ini, pada keseriusan mereka, terutama secara spesifik pada penanganan skandal laut di skandal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu. Jadi yang pertama, apa namanya, dicabut semua itu sampai 0 gitu ya, sehingga sepenuhnya laut itu untuk rakyat ya, bukan untuk para investor yang kemudian memanfaatkan laut untuk kepentingan ekonomi politik mereka. Itu pertama. Yang kedua, tentu ini kalau laut tadi itu, kalau soal pagar ya, soal pagar laut itu bisa sehari 2 hari, Bu. Saya kira bisa sehari 2 hari. Tapi soal sertifikat HGB tentu tidak bisa kita tunggu sehari 2 hari. Ini bisa 1, 2, 3, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Kemarin kan Nusron sudah memerintahkan salah satu dirjennya untuk melakukan koordinasi dan kemudian mengambil tindakan proper gitu ya. Maka kalau kita apa namanya, pernah dengar ya Pak Prabowo pernah mengatakan kalau mau dievaluasi, evaluasi setelah 6 bulan. Kita coba setelah 6 bulan itu kita lihat bagaimana ujung dari apa namanya, skandal hak guna bangunan di atas laut Kabupaten Tangerang. Tapi kalau indikasi ke arah sana ternyata tidak terlalu membuat kita happy, Bung, tidak ada pilihan lain saya kira selain apa namanya, netizen gitu ya, publik, media, masyarakat ikut terlibat melakukan pemantauan, melakukan pengawasan pada skandal ini. Karena kalau mereka itu kendor sedikit gitu, saya khawatir ini akan apa namanya, terus dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermasalah. Dan ini kalau dicek ya di aplikasi itu kan bukan hanya di Kabupaten Tangerang aja, Bung. Ada pulau-pulau lain yang
presidennya juga menjadi objek dari perlakuan ilegalitas serupa itu. Begitu, Bung Ali. Tentu ini juga bisa kita kaitkan dengan pemerintahan sebelumnya karena sudah hampir pasti bahwa sertifikat-sertifikat itu diterbitkan oleh era pemerintahan Joko Widodo, dan kalau kemudian kita mengingat juga bahwa ada rilis OCCRP tentang Presiden Jokowi yang masuk di dalam salah satu kepala negara dan kepala pemerintahan yang terkorup, maka kemudian bisa kita bayangkan bahwa ini menjadi semacam bukti baru bahwa kebijakan yang koruptif itu ternyata benar adanya gitu, Bung. Anda melihat seperti apa perkembangan ini, Bung? Ya, menjadi sulit untuk membantah ya. Apa yang disampaikan oleh OCCRP itu kan itu sesuatu yang kredibel menurut saya. Sebagai lembaga OCCRP itu kan kredibel. Ya, kita sudah pernah membahas hal itu sebelumnya gitu ya. Dan OCCRP itu saya kira dengan munculnya skandal laut ini kan menjadi menjadi legitimate apa yang mereka laporkan itu gitu ya, karena apa yang terjadi ini kan soal kebijakan, dan korupsi itu bukan semata-mata soal uang. Korupsi itu bisa jadi korupsi kebijakan, bisa jadi korupsi politik, dan itu menurut saya agak sulit ya pembuktiannya di level politik di tingkat yang paling besar kalau itu sudah melibatkan seorang presiden, figur presiden, termasuk yang jadi person of the year untuk OCCRP 2024, Bashar al-Assad itu kan pembuktian legalnya itu masih akan sulit. Tetapi pembuktian hal-hal semacam ini gitu ya, dengan munculnya skandal pagar laut, skandal HGB dan seterusnya, itu menjadi bukti penegas awal bahwa corruption and organized crime di periode pemerintahan Jokowi betul adanya. Oke, Bung, kita berharap bahwa netizen akan menjadi garda terdepan untuk membongkar kasus ini seterbuka-bukanya gitu, sebab kalau tanpa adanya partisipasi publik yang nyata, maka bisa jadi kasus ini akan menguap begitu saja dan perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha akan terus terjadi dan pelanggaran-pelanggaran hukum akan dianggap biasa. Terima kasih Bung Halili atas perbincangannya. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.